Lama tak bertemu, Dede ajak Aep dan Rudiana sumpah pocong. Deddy Mulyadi, mungkin ada yang melindungi. Kenapa kamu punya kepercayaan diri yang tinggi banget sekarang? Karena apa perkataan yang kemarin di konferensi itu, ya itu yang jujur apa? Oh, itu kamu yang jujur ya? Itu yang Kamu jujur ya? Jujur. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Berani sumpah. Berani sumpah. Jangan kan sumpah pocong pun. Sumpah pocong pun berani, Pak. Iya. Mungkin dengan Aep duaan, Pak. Hah? Mungkin dengan Aep duaan. Oh iya. Aep gak ada kabar? Nggak ada, Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang nggak ada. Aep mungkin punya kepercayaan diri, ada yang melindungi mungkin. Ya kepercayaan kan masing-masing, Pak. Oh iya. Sekarang momentumnya untuk diselesaikan secara tuntas, gitu ya. Ketika tadi misalnya kita kaitkan dengan pernyataan Dede yang dia sudah menyatakan bahwa itu adalah palsu, ini kan tinggal next on-nya apa, gitu kan? Dengan keterangan yang sudah palsu yang dia sudah sampaikan lewat pernyataannya sendiri itu bisa kemudian digunakan untuk alat bukti yang lain nantinya. Karena sekali lagi ini perkara yang secara bukti memang sudah minim, apalagi antara keterangan mereka yang menjadi pelaku sudah bercampur baur ya. Ada yang kemudian menarik kembali pernyataannya. Nah ini yang kemudian karena tidak ada konsekuensi yang logis yuridis itu yang kemudian menurut saya menjadi semakin membuat ini menjadi makin tidak tahu arahnya kemana. Tapi masing-masing ya silahkan aja dengan keyakinannya kan. Kita buktikan apakah yang disampaikan walaupun itu pengakuan saudara Dede dan lain sebagainya, itu yang kita buktikan. Ya. Saat menghadiri jumpa pers, saksi Dede di kasus Vina Cirebon sempat memberi pernyataan menohok di depan awak media. Seperti diketahui atas pengakuannya, Dede disomasi oleh tim hukum Rudiana dan diminta untuk segera meminta maaf. Namun Dede terang-terangan menolak untuk meminta maaf. Dia mengaku lebih baik meminta maaf kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang karena kesaksian palsunya mereka dipenjara. Deddy Mulyadi pun menilai bahwa Dede cukup gagah saat berbicara dalam jumpa pers bersama tim kuasa hukum Peradi tersebut. Kamu ini gagah banget ngomongnya. Saya daripada meminta maaf lebih baik meminta maaf kepada 7 terpidana, kata Deddy Mulyadi sambil menirukan perkataan Dede dikutip dari channel YouTube-nya Rabu. Deddy Mulyadi pun penasaran dengan perasaan Dede ketika mengucapkan perkataan tersebut saat jumpa pers, yaitu terkait kepercayaan dirinya saat mengatakan hal tersebut. Kenapa kamu punya kepercayaan diri yang tinggi banget sekarang? Tanya Deddy Mulyadi. Karena perkataan yang kemarin di konferensi pers itu yang sejujurnya Pak, jawab Dede. Dede kembali menegaskan bahwa apa yang dia katakan adalah yang sejujur-jujurnya. Bahkan Dede pun mengaku berani bersumpah, termasuk sumpah pocong yang disebut Deddy Mulyadi. Sumpah pocong pun berani Pak, kata Dede. Ketika menyinggung soal sumpah pocong, Dede teringat dengan Aep, teman kerja yang menyeretnya menjadi saksi kasus Vina Cirebon. Meski tak tahu apa-apa pada tahun 2016 silam, dia pun nampak berniat mengajak Aep untuk sumpah pocong dengannya. Mungkin dengan Aep berdua Pak, kata Dede. Namun sayangnya Aep teman kerja Dede tahun 2016 silam itu masih menghilang. Keberadaan Aep sampai saat ini tidak diketahui entah ada di mana. Dede pun mengaku sama sekali tak punya kabar, apalagi bertemu untuk silaturahmi. Gak ada Pak, sampai sekarang gak ada, kata Dede. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa Aep kemungkinan ada yang melindungi. Aep juga diduga memiliki keyakinannya di kasus Vina Cirebon soal kesaksiannya, meski kini berseberangan dengan Dede. Aep mungkin punya kepercayaan diri, ada yang melindungi mungkin, kata Deddy Mulyadi. Iya, kepercayaan masing-masing Pak lah, timpal Dede. Merespon pengakuan saksi Dede itu, pakar hukum pidana Heri Firmansyah menyebut, polisi bisa saja membuka pengusutan terhadap pengakuan saksi bernama Dede dalam kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Heri bahkan menilai polisi bisa membuka pengusutan terhadap pengakuan Dede tanpa menunggu laporan masuk. Bisa saja, apalagi masih berkaitan dengan perkara yang sebelumnya ditangani kepolisian, kata dia melalui layanan pesan Rabu. Heri menganggap keterangan terbaru Dede bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkapkan unsur kebohongan dari pengusutan kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon. Terkait hal itu terbuka peluang diusut oleh Polri, apalagi jika keterangan itu digunakan dalam BAP atau bahkan dalam fakta persidangan
yang tentunya merugikan jika benar memiliki unsur kebohongan terhadap mereka yang dikenai penetapan tersangka, katanya. Sementara itu, Dede, saksi kunci kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki saat ini tengah mendapat penjagaan ketat dari LPSK. Ia menjadi sorotan banyak pihak setelah membongkar dugaan kebohongan Ibtu Rudiana dan Aib. Sekarang mohon maaf, Dedenya harus dipingit karena dia adalah saksi utama yang bisa memberikan keterangan, yang bisa menyelamatkan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara dengan vonis seumur hidup, kata mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, yang belakangan cukup serius menyoroti kasus Vina Cirebon. Terkait hal itu, jelas Deddy, tim kuasa hukum juga sudah melakukan gelar perkara untuk memastikan langkah selanjutnya. Prinsipnya adalah surat pernyataan dari pencabutan keterangan yang terdahulu dan pernyataan bahwa seluruh kesaksiannya itu dulu adalah palsu. Sudah disiapkan dan nanti akan diserahkan ke tim penyidik Bareskrim, jelas Deddy. Lantas, apakah Dede mendapat ancaman sehingga harus dijaga oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK? Gini, sampai hari ini tidak ada ancaman, tetapi kan bahwa dia saksi yang memiliki peran yang sangat penting dalam membuka tabir kasus saat ini. Maka pencegahan dari berbagai kemungkinan kan harus dilakukan sejak dini, tuturnya. Karena menurut Deddy, ini menyangkut keselamatan banyak pihak, bukan hanya Dede, tetapi juga keselamatan 7 terpidana lainnya dalam kasus Vina Cirebon yang telah mendekam sejak 2016 lalu. Lebih lanjut, Deddy berpendapat bahwa sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Dede itu bisa menjadi kunci bagi Ibtu Rudiana untuk mengungkap kasus ini secara benar. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri. Dia ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini semestinya mencari aib, ucap Deddy. Lalu saran Deddy, Ibtu Rudiana menanyakan langsung pada Aib tentang kesaksian yang sebenarnya. Harus bertanya, kamu benar nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Sehingga seluruh proses ini bisa dibicarakan, bukan malah saling menentang, melainkan saling berkomunikasi. Saat menghadiri jumpa pers, saksi Dede di kasus Vina Cirebon sempat memberi pernyataan menohok di depan awak media. Seperti diketahui atas pengakuannya, Dede disomasi oleh tim hukum Rudiana dan diminta untuk segera meminta maaf. Namun Dede terang-terangan menolak untuk meminta maaf. Dia mengaku lebih baik meminta maaf kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang karena kesaksian palsunya mereka dipenjara. Deddy Mulyadi pun menilai bahwa Dede cukup gagah saat berbicara dalam jumpa pers bersama tim kuasa hukum Peradi tersebut. Kamu ini gagah banget ngomongnya.